Pertama, Pak Presiden melihat potensi kebocoran yang sangat tinggi. Tadi saya sebutkan 20 sampai dengan 30 kebocoran. Jadi kalau kemudian kita bisa menekan kebocoran-kebocoran itu, maka kita bisa merasionalisasikan biaya atau ongkos naik haji. Paling tiga berapa persen turun? Nah, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat El-Laila Official, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan. Wakil Menteri Haji dan Umroh Indonesia, Dhanil Anzar Simanjuntak, dalam wawancaranya di Kompas TV, menyebut bahwa ongkos haji tahun 2026 bisa turun. Pertanyaannya, apakah klaim ini realistis atau sekadar janji manis di depan kamera? Mari kita bedah bersama. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru seputar haji dan umroh. Sahabat semuanya, menurut Dhanil, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas agar biaya penyelenggaraan ibadah haji ditekan. Presiden menilai ongkos haji selama ini terlalu tinggi dan memberatkan jemaah. Kalau bisa diturunkan, maka akan membuka akses lebih luas bagi umat Islam Indonesia untuk menunaikan rukun Islam kelima. Dhanil menyebut permintaan Presiden sangat rasional. Mengapa? Karena ada potensi besar untuk menekan ongkos haji dari sisi manajemen, bukan sekadar hitung-hitungan kurs dolar. Selama ini, menurut dia, ada kebocoran hingga 20-30% dalam tata kelola haji. Bayangkan, hampir sepertiga dari total biaya hilang karena inefisiensi atau bahkan praktik yang tidak sehat. Kebocoran inilah yang dianggap menjadi penyebab mahalnya ongkos haji. Kalau kebocoran bisa ditekan bahkan mendekati nol, otomatis biaya akan lebih murah. Artinya, bukan semata karena harga hotel, catering, atau transportasi di Arab Saudi yang mahal, tetapi karena sistem pengelolaan di dalam negeri kita sendiri masih banyak masalah. Namun, di sisi lain, ada realitas ekonomi yang tidak bisa diabaikan. Nilai tukar dolar naik dari Rp16.000 ke Rp16.500 per USD. Dalam logika sederhana, semua biaya akan ikut naik. Jadi wajar jika banyak pihak ragu dengan klaim bahwa ongkos haji bisa turun. Secara teori, ongkos pasti naik, bukan turun. Meski begitu, Dhanil menegaskan bahwa yang ingin diberantas adalah pemborosan dan inefisiensi. Jadi bukan soal kurs atau harga pasar, tapi soal bagaimana negara mampu mengelola dana haji secara bersih, transparan, dan efisien. Kalau semua kebocoran dipangkas, ruang penurunan biaya tetap terbuka meski dolar naik. Sahabat semua, sekarang mari kita uji klaim ini. Pertama, apakah realistis? Secara teori, iya, kalau benar kebocoran bisa ditekan. Tapi dalam praktiknya, memberantas kebocoran 20-30% bukan pekerjaan mudah. Perlu sistem digitalisasi yang kuat, pengawasan ketat, dan political will yang konsisten. Kemudian yang kedua, siapa yang diuntungkan? Kalau biaya haji benar-benar turun, jemaah jelas diuntungkan. Namun, pihak-pihak yang selama ini menikmati kue dari kebocoran mungkin akan melawan. Ini akan menjadi pertarungan kepentingan di belakang layar. Yang ketiga, apakah ada contoh nyata? Malaysia dengan tabung haji berhasil menekan biaya haji dengan sistem yang efisien, profesional, dan transparan. Artinya, bukan mustahil Indonesia menempuh jalan serupa, tapi apakah pemerintah siap meniru model itu? Sahabat semuanya, kita juga perlu melihat ke Arab Saudi. Tahun 2025 kemarin, sistem haji di sana mengalami perubahan besar dari maktab ke syarikah, dari skema murur hingga layanan transportasi masyair yang amburadul.
Semua ini membuat biaya operasional naik. Jadi, meski Indonesia bisa menekan kebocoran internal, faktor eksternal dari Saudi tetap menjadi tantangan serius. Jadi, klaim Wamen Haji bahwa ongkos haji 2026 bisa turun memang masuk akal. Tapi, hanya jika kebocoran benar-benar diberantas. Tanpa itu, sulit membayangkan ongkos bisa lebih murah, apalagi di tengah naiknya dolar dan makin mahalnya biaya layanan di Arab Saudi. Bagaimana menurut sahabat El Laila Official? Apakah sahabat percaya ongkos haji 2026 bisa turun? Atau justru skeptis karena selama ini janji-janji manis sering berakhir tanpa bukti? Tulis pendapat sahabat semuanya di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar semakin banyak yang tercerahkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah.